Semuanya, teman-teman yang ada di Krukut, kita bersama-sama beribadah di tempat kita masing-masing. Kita menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan, kita menaikkan pujian kita dari buku pujian lagu kita nomor 115. Hormat bagi Allah Bapa. Kita masih memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bernyanyi dari buku pujian kita nomor 113. Hari ini, besok pagi, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus tidak berubah. Semua ubah, tapi Dia tidak berubah. Mari kita menaikkan pujian ini, hari ini, besok pagi. Tuhan Yesus
tidak berubah. Kalau kita melihat ini dari kitab Ibrani ya, dikutip dari kitab Ibrani bahwa hari ini, besok pagi, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tidak berubah. Semua akan berubah, tetapi Dia tidak pernah berubah. Saya membacakan dari Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Bunyinya seperti ini. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau kita melihat dari ayat yang kelima bagian B dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Makanya dia katakan tadi dari ayat 8, Yesus Kristus sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Kita mengulangi kembali pujian ini, hari ini, besok pagi, sampai selama-lamanya. Kita masih bernyanyi memuji Tuhan dari buku lagu kita nomor 33. Alangkah senang dan bahagia ku bersandar pada yang kekal. Nomor 33. Bersandar pada yang kekal, karunia
bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Allah kami, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di surga, dan Allah yang berkuasa di bumi ini. Kami bersyukur kami bisa memanggil Engkau-lah Allah kami, karena penebusan yang Engkau sudah lakukan di kayu salib itu. Engkau sudah membukakan rahasia itu bagi kami, sehingga kami mengenal Allah yang sesungguhnya, Allah yang mengasihi kami, yang sudah mati untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau, yang menjamini hidup kami, bukan saja di dunia ini, tetapi dunia yang akan datang. Di dalam kekekalan Engkau menjamini hidup kami. Karena itulah kami bersyukur kepadamu, dan Engkau berjanji bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Di dalam semua keadaan kami, Engkau menyertai kami. Karena itulah kami bisa kuat untuk menghadapi hari-hari kami. Kami bisa bersandar kepada yang kekal, kepada Allah yang besar. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, keadaan yang Engkau izinkan di tengah-tengah dunia ini. Keadaan yang Engkau izinkan sehingga kami tidak bisa bersatu lagi beribadah. Kami bisa beribadah di tempat kami masing-masing. Kami tahu Allah hadir di mana kalau ada 2 atau 3 orang bersekutu demi nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena itu kami rindu Tuhan Yesus, supaya Engkau melayani kami, membukakan rahasia kebenaran-Mu bagi kami, sehingga kami semakin mengenal Engkau, semakin berani menyandarkan diri kami kepadamu, karena kami tahu bahwa Engkau-lah Allah kami, Allah yang mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang berbicara kepada kami. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu, supaya Engkau juga menolong dia untuk menyampaikan firman-Mu kepada tiap-tiap kami. Kami menyembah-Mu, kami menyerahkan ibadah kami sore ini ke dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Amin. Kita meneruskan ibadah kita. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian nomor 230. Dari buku pujian kita nomor 230. Pujilah Tuhan yang Maha Kuasa, sebab kasih-Nya diberikan putranya. Diberikan putranya yang
terakhir sekali lagi. Besarlah kasih-Nya kepada kami, penuh kirang kami karena ditebus. Kita nyanyikan pujian ini, setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, ya Allah kami, dalam semua keadaan kami. Kami tahu ya Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Itulah sebabnya Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, supaya kami tidak binasa selama-lamanya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tiada taranya kasih-Mu itu bagi kami, jaminan hidup yang kekal. Semakin kami merenungkannya, semakin kami bersyukur di hadapan-Mu. Sekalipun pada waktu ini ya Tuhan, sepertinya semua hati kami was-was di hadapan-Mu. Keadaan bangsa kami, keadaan dunia ini. Tetapi satu yang kami tahu, Engkau yang mengasihi kami, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap dekat dengan kami. Itulah yang menghiburkan kami. Seperti yang dikatakan Daud, sekalipun kami berada di lembah kekelaman, karena Engkau ada dekat dengan kami, hati kami tenang di hadapan-Mu. Sebentar kami bersama-sama merenungkan cinta kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus membukakan hati kami, memampukan kami mengucapkan syukur atas kasih-Mu yang tiada terhingga itu. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu dan saudara-saudara kami yang sedang di rumah beribadah bersama-sama pada waktu ini. Tenangkan hati mereka juga. Biarlah Tuhan, dalam keadaan ini juga kami masih dapat merenungkan kebenaran-Mu. Kami menyerahkan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu seperti ini kita merasakan bagaimana nikmatnya kalau kita bisa bersekutu bersama-sama. Tetapi ada waktu bagi kita tidak bisa bersama-sama.
yang tidak pernah kita bayangkan ini, tetapi sekarang menjadi kenyataan. Dengan keadaan seperti ini, kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahwa apa yang telah terjadi di dalam Alkitab itu, melalui peristiwa ini, semakin kita tidak sulit untuk mengerti. Bukankah beberapa ribu tahun yang lalu, seperti terjadi di Mesir itu, ada alam maut yang dari rumah ke rumah datang mendatangi mereka. Selama ini bagi kita mungkin sulit untuk mengerti. Tetapi di dalam keadaan seperti sekarang ini, jauh lebih parah keadaan dunia yang sekarang ini daripada keadaan pada waktu di Mesir itu. Semakin kita tahu bahwa apa yang terjadi di dalam Alkitab, di dalam kitab sejarah itu, dengan pengalaman kita sekarang, jelaslah atau semakin jelas bahwa apa yang terjadi dalam firman Tuhan pada waktu di Mesir itu, semakin kita dapat mengerti. Saudara-saudara sekalian, dalam keadaan seperti ini, mari kita merenungkan bagaimana besarnya kasih Allah bagi kita. Kita lihat dunia yang sekarang, ya, seperti virus corona ini. Kalau kita telusuri sebenarnya bahwa virus itu bukan berasal dari banyak orang, tapi berasal, ya, saya percaya lebih mungkin sekali bahwa virus itu berasal dari satu orang. Ya, mungkin satu orang itu kena virus di Wuhan, kemudian virus itu menjangkit kepada yang lain, sehingga menjangkit kepada yang lain. Akhirnya bukan saja di Wuhan itu, malahan sekarang telah menyebar ke seluruh dunia. Dan siapa yang kena, mereka pasti was-was. Kalau kita melihatnya bahwa yang kena ini justru terjadi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh orang banyak. Karena biasanya orang yang paling aman adalah orang-orang kaya di dunia. Yang paling aman adalah orang-orang intelektual yang berada di dunia, di lapisan dunia. Itulah yang paling memungkinkan bertahan dalam hidup dalam segala situasi. Ya, apalagi dia bercimpung di dalam kesehatan. Dialah yang paling mengerti tentang kesehatan. Tetapi fakta mengatakan bahwa merekalah yang banyak korban. Ya, merekalah yang kelas-kelas terpelajar, kelas-kelas yang kaya, kelas-kelas dunia, justru merekalah lebih dulu mendapatkan virus ini daripada orang-orang yang kelas rendahan atau menengah ke bawah. Yang hal ini bagaimanapun menyatakan kepada kita bahwa intelektual kita, kelas kita, atau mungkin di istana tidaklah aman.
Mari kita melihat dengan keadaan ini apa yang paling penting kita renungkan. Kita membaca surat Roma pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, dan di sana di mana pelanggaran menjadi semakin banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh karena kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita bisa melihat firman Tuhan ini, ya, bahwa firman Tuhan ini ada satu yang terjadi yang paling parah sebenarnya, yang tidak bisa membuat kita lupa. Itulah peristiwa di Taman Eden. Itulah peristiwa yang paling mengerikan dan paling berdampak sepanjang zaman, di mana Hawa menyepelekan firman Tuhan, di mana dia tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Allah. Allah mengatakan, jikalau kamu memakan buah ini, kamu akan mati. Ya, kalau kamu memakan buah ini, kamu akan menderita. Tetapi Hawa ini berpikir, ya, atau mendengar suara setan atau suara ular itu kepadanya. Kalau kamu makan, kamu akan menjadi lebih hebat dari sekarang. Kalau dia tidak peduli apa yang dikatakan oleh Allah itu, dia akan menjadi lebih hebat. Bukankah dunia sekarang seperti itu? Sepertinya dunia mengatakan yang paling sedih sekarang, kalau kita tidak mempedulikan Allah, kita akan menjadi orang yang hebat. Orang berpikir
kalau dia mempedulikan Allah, hidupnya akan seperti itu saja. Kalau kita lihat sekarang ini juga, bukankah sekarang ini pun orang berpikir bahwa tidak peduli akan firman Allah, tidak apa-apa gitu. Hati orang semakin tidak takut lagi kepada apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Apa artinya kalau dia tidak peduli lagi akan firman Tuhan? Ya, kalau kita tahu seorang yang tidak lagi peduli akan perkataan kita, itu berarti bahwa dia tidak memperdulikan kita lagi. Kalau kita jujur sebenarnya, apakah orang masih peduli akan firman Tuhan? Apakah orang masih takut akan firman Tuhan itu? Atau justru sebaliknya, orang berpikir kalau kita takut akan Tuhan, kalau hidup kita mendengarkan apa yang Tuhan katakan, kita tidak akan bisa eksis lagi di dunia sekarang ini. Sepertinya kalau kita meninggalkan apa yang Tuhan katakan, kita akan menjadi lebih hebat dari sekarang. Itulah sebabnya bahwa orang yang sekarang ini masih dia datang ke gereja, tetapi sebenarnya dalam hatinya yang paling dalam, apa yang dia dengarkan itu dia tidak peduli. Dia hanya menginginkan apa yang dikehendaki oleh hatinya. Malahan merasa kalau kita memegang dengan sungguh-sungguh firman Tuhan ini, kita akan jauh di belakang. Itulah yang membuat Hawa tergoda akan firman Tuhan itu. Itulah membuat Hawa tidak lagi peduli akan apa yang Tuhan katakan. Dia tidak peduli lagi ancaman-ancaman yang telah Tuhan katakan. Ya. Tetapi akhirnya Adam mengambil keputusan untuk tidak memperdulikan Allah. Jadi apa artinya tidak memperdulikan Allah? Semua tindakan-tindakan dia tidak mau dibatasi oleh apa yang Tuhan katakan kepadanya. Dia ambil, maka dikatakan dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, dan semua orang telah berbuat dosa. Hawa dia jatuh ke dalam dosa, tetapi dikatakan di sini karena dia jatuh ke dalam dosa oleh satu orang ini, maka semua orang jatuh ke dalam dosa karena oleh satu orang itu menjalar. Bukankah virus itu
menjalar dari kota Wuhan ke kota lain, ke bangsa lain, ke negara lain, ke pulau lain, mungkin ke daerah-daerah lain. Sama seperti dosa yang telah jatuh kepada Hawa dan menjalar kepada semua orang sampai saat ini. Kalau kita lihat virus corona ini masih belum berapa ya, atau bisa dikatakan hanya ada pada zaman ini mungkin. Tetapi dampak dosa yang dilakukan oleh Hawa itu menjalar dan semuanya telah menjadi kena, ya, semuanya sudah kena akibat daripada dosa Adam itu menjalar kepada semua orang. Dan setelah dosa itu menjalar kepada semua orang dan semua orang telah berbuat dosa, dia telah memasuki semua orang. Bahkan dikatakan tidak ada pengecualian. Dosa telah bekerja di dalam semua manusia di dunia ini. Dosa telah mulai bekerja untuk mematikan karakter orang. Dosa telah bekerja untuk mematikan masa depan orang. Dosa telah bekerja untuk mengambil damai sejahtera dalam hati orang. Semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 23, kalau dosa telah masuk kepada orang itu, maka lama-lama tinggal tunggu waktu. Kalau orang sudah jatuh ke dalam dosa, dosa telah mulai beroperasi di dalam pikiran orang. Bukan hanya beroperasi di dalam paru-paru mereka, mulai beroperasi dalam pikiran orang, mulai beroperasi dalam semua keputusan orang. Tetapi firman Tuhan mengatakan, upah dosa itu adalah maut. Upah dosa itu adalah maut. Allah akan menjatuhkan hukuman kepada orang yang berdosa itu. Kalau kita lihat secara hukum, kenapa terjadi hukuman itu? Hukuman dijatuhkan kepada orang. Salah satu yang paling penting hukuman itu dijatuhkan kepada orang adalah untuk menghentikan kejahatan. Itulah sebabnya hukuman dijatuhkan kepada orang tersebut. Misalnya kalau seorang guru yang nakal, seorang murid yang nakal, gurunya menghukum dia supaya anak itu berpikir, supaya mereka menghentikan kejahatan. Demikian juga kalau kita lihat pada waktu di Mesir, Musa mengatakan, berilah umat Allah ini beribadah. Tetapi Firaun tidak mengizinkannya. Allah memberikan wabah kepada orang Mesir itu,
supaya mereka berhenti melakukan kejahatan itu kepada bangsa Israel. Itulah salah satu. Kedua, Allah menjatuhkan hukuman itu menunjukkan bahwa Dialah yang berkuasa. Bukankah Dia katakan kepada Musa dulu, "Aku adalah Aku." Mereka tidak mau menghentikan kejahatannya itu, tetapi supaya bangsa Mesir ini mengakui bahwa Allah itu Aku adalah Aku adalah yang berdaulat, karena mereka tidak mau menghentikan dosanya itu, Allah menghentikan supaya Firaun atau pemimpin-pemimpin bangsa Mesir itu harus mengakui bahwa ada Allah yang lebih besar daripada semua bangsa di dunia ini, supaya mereka mengakuinya. Itulah sebabnya Allah menjatuhkan hukuman ini, supaya semua manusia tidak bisa bermegah. Semua manusia harus mengakui bahwa Allah lah yang lebih besar daripada semuanya. Maka semakin hatinya keras, Allah akan memberikan hukuman itu juga semakin keras, sampai pada akhirnya mereka mengakui Allah itu lebih besar daripada semua. Bukankah sekarang ini ke gereja, banyak orang ke gereja, tapi apakah hatinya masih mengakui bahwa Allah itu lebih besar? Dengan tindakan Allah kepada orang Mesir ini, mereka harus mengakuinya. Demikian juga maut itu, upah dosa adalah maut yang menjalar dari satu orang kepada orang lain. Kalau kita melihat corona hanya menjalar mungkin melalui tidak bersalaman, ya, social standing, jangan berkumpul seperti kita sekarang, cipika-cipiku, dengan ini akan menjalar, ya, virus ini masuk ke dalam mereka. Tetapi dosa ini menjalar dari satu orang kepada orang yang lain. Dan Tuhan mengatakan seolah-olah, ya, kelihatannya virus ini sudah menjadi raja yang paling ditakuti sekarang ini. Dia bisa membunuh. Kalau kita lihat sekarang dalam satu hari saja, berapa ribu orang dibunuh oleh virus ini. Demikian dikatakan, oleh karena dosa itu menjadi maut, maka maut telah berkuasa terhadap orang itu sampai sekarang. Sadar atau tidak sadar bahwa dosa itu telah masuk kepada kita dan telah merusak mental kita, merusak kebijaksanaan kita, merusak cinta kasih kita. Kalau Tuhan katakan upah dosa adalah maut, sebenarnya kita masih bisa mengerti dengan upah dosa adalah maut pada satu hari,
neraka itu ada. Siapa yang membayangkan peristiwa itu seperti sekarang ini? Dengan melihat ini, apa yang dikatakan oleh Tuhan itu semakin gampang kita untuk mengerti. Dia katakan dalam ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi dosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Bolehkah kita sejenak bisa merenungkan dalam situasi sekarang ini, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan seperti sekarang ini? Kita melihat di dalam peristiwa corona ini, semua para ahli membincangkannya. Bagaimana memutuskan rantai virus itu? Inilah yang sedang dikerjakan. Kalau kita lihat kemarin, termasuk Pak Jokowi ikut rapat dalam G20 itu, pemimpin-pemimpin dunia sedang memikirkannya, sedang memperbincangkannya, bagaimana memutuskan rantai virus ini supaya dia tidak semakin merajalela. Kepala daerah semua dikumpulkan. Bagaimana memutuskan mata rantai virus ini supaya kita kembali menjadi aman. Karena kalau ini ada, sehebat apapun dia, tidak akan damai lagi di dalamnya. Termasuk Perdana Menteri, bahkan kita lihat kemarin Pangeran Charles juga sudah kena. Semua orang memikirkan, kalaulah ini bisa diputuskan. Atau yang kedua, kalaulah ini bisa ditemukan sekarang juga, kita mendapat vaksin supaya tidak terkena oleh virus corona ini. Kita akan mensyukurinya kalau kita bisa ketemu. Tuhan katakan di sini, sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam virus dosa itu dan merusak semua orang oleh karena dosa itu. Tetapi ada satu yang telah menemukan vaksin maut itu. Dia katakan ada satu, upah dosa adalah maut. Ada satu, itulah Yesus. Dialah satu-satunya bisa memutuskan maut itu kepada semua orang. Hanya dialah yang berkuasa untuk memutuskan upah dosa adalah maut yang daripada kita. Hanya satu-satunya. Itulah Yesus yang mati di kayu salib. Bukankah kalau kita melihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, dia katakan di dalam ayat yang ke-58. Dalam ayat ke-58, ayat yang ke-55. Atau saya baca dari ayat 54.
Dan segala yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Upah dosa adalah maut. Dan dia katakan di sini, dia telah memenangkan maut itu. Dosa yang merusak hidup kita, yang pasti kita akan mendapat hukuman yang kekal selama-lamanya. Oleh karena satu orang ini, maut itu tidak lagi bekerja bagi orang yang telah menerima Kristus itu. Malahan dikatakan di sini, orang yang memiliki Kristus itu di dalam hidupnya, dia tidak mendapat maut lagi. Bahkan kalau kita terjemahkan sekarang ini, orang yang menerima Kristus itu, dia telah mendapatkan vaksin dari maut. Dosa tidak lagi bekerja di dalam dirinya, dan Allah memberikan Roh Kudus sebagai vaksin di dalam hidup orang itu, supaya dosa itu tidak menguasai dia lagi. Bukankah ini membuat kita bisa bersyukur kalau kita renungkan? Karena kalau virus corona ini hanya bisa mematikan tubuh kita, dan walaupun tidak ada virus corona ini, kita akan mati juga. Tetapi kabar baik bagi kita, bahwa Kristus telah mati di kayu salib, sengat maut telah dibasmi oleh Kristus di kayu salib, dan Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 18, siapa yang percaya kepadanya, dia tidak lagi dihukum, dan diberikan Roh Kudus bagi dia. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Bukankah ini, kalau kita bisa mengerti kematian Kristus itu yang membebaskan kita dari sengat dosa dan sengat maut itu, kita tidak mendapat maut bukan hanya di dunia ini saja, tetapi kita tidak mendapat maut sampai selama-lamanya. Inilah yang kita dapatkan. Atau kita membicarakan corona ini bagaimana supaya tembus, bagaimana supaya kita keluar dari itu saja. Atau apakah waktu ini kita bisa mengerti upah dosa adalah maut, sebagaimana corona ini mulai menjangkit satu demi satu? Bukankah maut itu juga nanti satu demi satu membuat kita akan masuk ke dalam maut itu? Dan waktu-waktu seperti ini kita bisa merenungkannya. Apakah sungguh-sungguh kita sudah mendapatkan hidup
yang kekal itu. Apakah kita sudah sungguh-sungguh tidak mendapatkan maut itu sampai selama-lamanya? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menikmati vaksin maut ini, sehingga maut tidak lagi menerjang hidup kita, tetapi kita sudah mendapat imun, tidak lagi diperbudak oleh dosa itu, malahkan dibebaskan Allah. Kalau ini kita bisa renungkan, seperti sekarang kalau ada satu orang yang mengatakan bahwa dia telah dapat mendapatkan vaksin yang sungguh-sungguh, dan siapa yang divaksin dan dimakan obat itu dia akan sembuh. Bukankah itu kabar sukacita bagi dunia ini? Tetapi kalau kita lihat yang tadi, bukankah betapa lebihnya lagi kalau kita sudah memiliki Kristus ini, sudah mendapat vaksin yang bagaimanapun nanti maut menerjang, kita sudah aman, kita sudah tidak diperbudak dosa lagi, kita sudah tidak mendapat maut lagi. Bukankah itu lebih besar daripada penemuan sekarang ini? Bisakah saya tanya, sudahkah Anda mendapatkannya? Betapa ngerinya maut itu. Kalau virus corona hanya mematikan kita dari dunia ini, kalau dosa itu belum selesai, bukankah nanti selama-lamanya kita akan mendapat penderitaan? Dalam ayat 21 dikatakan, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh satu orang itu, oleh satu nama itu, maut telah menjalar, telah diputuskan rantainya oleh kematian Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas karunia-Mu yang besar. Di tengah-tengah galaunya kami semua, oleh karena virus corona yang mematikan ini, dunia sedang gencar-gencarnya mencari vaksin. Dunia sedang gencar-gencarnya memutuskan mata rantai virus itu supaya terputus. Dan itulah sebabnya kami tidak beribadah dalam rumah Tuhan pada waktu ini, dengan harapan supaya rantai corona itu bisa terputus. Tetapi pada waktu-waktu sekarang ini, inilah waktu bagi kami untuk merenungkan kasih Allah. Oleh satu orang itu, dosa menjalar ke semua orang untuk mematikan orang lain yang kena dengan dosa itu, mematikan mentalnya, mematikan karakternya, malahan akan mendapat kematian sampai selama-lamanya. Dan kami telah menemukan, itulah Yesus yang mengasihi kami. Itulah Yesus yang memutuskan mata rantai perbudakan dosa itu. Dan orang yang memiliki Kristus, dia tidak lagi mendapatkan maut, melainkan hidup yang kekal selama-lamanya. Hamba-Mu berdoa supaya kami bisa mensyukurinya dan makin mensyukuri
anugerah Allah yang besar itu, yang telah membebaskan maut bagi kami, kami akan mendapat hidup yang kekal selama-lamanya. Kalau kami memiliki Engkau ya Tuhan, Engkau pun dekat dengan kami. Nyawamu pun Engkau berikan bagi kami. Dan Engkau tidak menyayangkan anak-Mu yang tunggal bagi kami. Bukankah Engkau juga menjagai kami semuanya? Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami supaya keadaan ini bisa membawa dan mengarahkan pikiran kami untuk menerima kasih anugerah Allah yang besar itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Allah pripuji. Kepada Allah pripuji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat merenungkan firman Tuhan. Kita terus berdoa supaya dalam keadaan ini hati kita diarahkan dengan anugerah yang besar bagi kita. Terima kasih. Amin.